Davin dan Renika sudah terbakar gairah. Hingga akhirnya, mereka tidak sanggup lagi menahan dirinya. Segala yang menempel pada tubuh Davin maupun Renika sudah lepas tak tersisa. Renika mendesah, merasakan betapa lembut dan penuh gairahnya Davin saat menyentuh setiap inci dari tubuhnya. Hingga akhirnya, Davin menyatukan tubuhnya dengan Renika. Renika menggigit bibir bawahnya dengan tangan yang memeluk punggung suaminya erat. Sakit, lirihnya. Tenang sayang, katanya nanti nggak akan sakit lagi setelah terbiasa. Davin pun kembali memagut bibir ranum Renika, menyalurkan hasrat dan rasa cinta. Ini adalah kali pertamanya juga untuk Davin melakukan hubungan intim dengan wanita. Meski playboy, dia selalu menjaga dirinya agar tidak terjerumus seks bebas. Bundanya selalu mengingatkan betapa dilarang oleh agama melakukan hubungan intim sebelum menikah. Selain itu, seks bebas bisa saja menimbulkan berbagai macam penyakit. Renika mendesah, tubuhnya menggelinjang. Hingga akhirnya rasa sakit itu sedikit memudar, terganti rasa yang membuat keduanya melayang dan mereguk kepuasan. Pergulatan panas mereka diakhiri desahan dan erangan panjang keduanya. Tidak cukup sekali, malam ini mereka pun mengulanginya beberapa kali. Sebelum akhirnya mereka jatuh terkulai karena lelah, dengan saling berpelukan. Pagi ini terasa begitu cerah untuk keduanya. Senyuman malu-malu tampak menghiasi bibir merah muda Renika, membuat Davin merasa semakin gemas dan ingin selalu memeluknya. Ah, malas ngantor, gumam Davin. Saat ini dia sudah berdiri di samping mobilnya dengan Renika bergelayut manja di lengannya. Kenapa? Renika merasa heran, bukankah kemarin-kemarin suaminya itu begitu sibuk dengan urusan kantornya? Bahkan, Renika bisa menilai kalau suaminya itu begitu gila kerja. Pengen kelonan terus sama kamu. Mengecup bibirnya sekilas. Pipi Renika langsung merah merona. Ih malu, lihat ada orang di sana. Bisik Renika dengan isyarat mata ke arah ART yang sedang sibuk menyiram bunga. Biarkan saja, sudah sah ini. Memeluk istrinya penuh sayang. Udah kerja sana biar banyak duit. Usir Renika sambil tertawa. Istriku udah berani ngusir sekarang. Davin merajuk dengan memasang raut wajah yang sedih. Ih dasar manja, cibir Renika. Sesaat kemudian keduanya tertawa. Davin pun memeluk istrinya sekilas sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil, lalu melambaikan tangan dan pergi meninggalkannya. Renika tersenyum senang. Hai, sapa seseorang. Ya siapa lagi kalau bukan Hani tetangganya. Karena satpam itu sudah akrab dengan Hani, dan tahu seberapa dekat dulu Davin dengannya. Membuatnya mengizinkan wanita itu masuk, apalagi saat Hani mengatakan kalau dia dengan Renika berteman. Kak Davin sudah berangkat ke kantor. Ujar Renika malas, dia yakin Hani sedang mencari suaminya. Pengertian banget sih. Hani tersenyum. Renika hanya memutar bola matanya malas. Mendengar tanggapan Hani. Ah aku beneran rindu rumah ini. Dulu kami sering menghabiskan waktu berduaan di sini. Hani tampak menerawang, bibirnya tersenyum. Mungkin dia sedang mengingat kebersamaannya dengan Davin dulu. Renika merasa jengah mendengar kicauan Hani. Dia menghela nafas untuk sebisa mungkin memenangkan dirinya. Tapi sayang, sekarang aku yang menjadi ratu di hatinya dan juga di rumah ini. Renika tersenyum mengejeknya. Raut wajah Hani berubah masam, sepertinya dia mulai kesal. Aduh sepertinya ada nyamuk yang menggigit. Renika mengibaskan rambut panjangnya, dan sengaja menyampirkan di salah satu bahunya. Memperlihatkan sisi lain lehernya yang dipenuhi jejak percintaan yang dibuat oleh suaminya semalam. Mata Hani membola, dia langsung pulang dengan menghentak-hentakkan kakinya, kesal melihat beberapa tanda merah yang memenuhi leher Renika.
Renika menahan tawanya melihat kelakuan Hani. Lalu ia masuk ke dalam rumahnya. Ternyata menyenangkan menghalau calon pelakor. Gumamnya diiringi tawa tanpa suara. Seharian Renika hanya diam rebahan tidak melakukan apapun, hingga ia merasa bosan dan akhirnya memutuskan keluar rumah. Dia melihat sepeda yang teronggok di samping rumah. Dengan cepat, dia menaiki sepeda itu dan sengaja berkeliling komplek. Meski hari lumayan panas, karena sudah menunjukkan jam 10 siang. Saat hendak pulang, dia menoleh ke arah rumah Hani. Dia melihat Hani yang sedang duduk di teras rumahnya sambil membaca buku, wajahnya terlihat sedikit pucat. Padahal tadi pagi, dia terlihat lebih segar. Tapi, dia tidak peduli. Toh mereka bukan teman, pikir Renika. Dia pun segera masuk ke dalam rumahnya. Sorenya, sekitar jam 5-an Davin sudah pulang. Wajah lelahnya langsung hilang saat melihat istrinya yang menyambutnya penuh senyuman dan kasih sayang. Mereka berjalan beriringan, dengan Davin yang merangkul bahunya. Mereka mengobrol sebentar sambil rebahan. Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaian, Davin pun turun ke ruang makan. Saat ini waktu sudah menunjukkan jam makan malam. Renika sudah menunggunya di sana. Mereka pun makan dalam tenang dengan saling melempar senyuman. Sesekali Davin menyuapi istrinya itu, membuat Renika semakin bisa merasakan kebahagiaan. Tring, sebuah pesan masuk ke ponsel Davin. Dengan malas Davin membaca pesan itu, dan sedetik kemudian dia langsung menyudahi makannya dan berdiri. Udah makannya? Renika merasa heran, padahal di piringnya masih tersisa sedikit makanan. Iya, aku pergi dulu sebentar ya. Gak lama kok, ada sedikit urusan penting. Davin mengecup pipi Renika sekilas, lalu pergi setelah mendapat anggukan dari istrinya itu. Renika melihat ponselnya, waktu menunjukkan pukul 8 malam. Siapa yang mengirimkan pesan kepada suaminya itu? Entah kenapa hatinya merasa gelisah. Dia segera naik ke kamarnya dan duduk di balkon kamarnya. Sengaja, supaya dia tahu kalau suaminya pulang. Renika menunggu sambil memainkan ponselnya. Hingga setelah 3 jam kemudian, ia dikejutkan dengan apa yang dilihatnya. Mobil suaminya tiba, namun berhenti sejenak di depan pintu gerbang. Dia bisa melihat jelas siapa yang turun dari mobilnya. Hani. Renika menajamkan pandangannya, menatap ke arah Hani yang turun dari mobil Davin. Lalu segera masuk ke rumahnya. Apa kamu memang sengaja melakukan ini padaku? Kamu ingin pindah ke rumah ini agar bisa bertemu dan berdekatan dengan wanita itu. Renika mengepalkan tangannya. Dia menghela nafas gelisah dan berusaha menekan emosinya. Tapi, Renika yang cengeng kalah. Dia akhirnya menangis terseduh-seduh. Dengan cepat dia masuk kembali ke dalam kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Tidak ingin bertemu suaminya yang dia pikir sudah janjian dengan Hani, mantannya. Ceklek, terdengar suara pintu yang hendak dibuka dari luar. Tentu saja, Renika yakin itu Davin. Tapi, karena pintu sudah dikunci, maka dia tidak bisa membukanya. Rin, panggil Davin. Diam, Renika pura-pura tidur. Ren, aku sudah pulang. Buka pintunya. Suara Davin terdengar lembut. Renika tersenyum masam, mungkin dia belum sadar kalau dirinya sudah tahu Davin pergi bersama Hani. Ren, kamu sudah tidur? Davin kembali memanggil. Atau kamu marah padaku? Davin sudah duduk bersandar di balik pintu kamar. Renika turun dari tempat tidur, dia pun melakukan hal yang sama. Duduk bersandar ke pintu, memejamkan mata dan berusaha menetralkan perasaannya yang tidak nyaman saat ini. Kamu dari mana? Renika ingin tahu, apakah suaminya akan bohong atau jujur. Andai dia bohong, maka dia sungguh akan merasakan sakit hati yang dalam. Karena itu artinya,
Ada sesuatu di antara mereka. Aku mengantar Hani. Ternyata suaminya jujur. Jadi kamu tergesa-gesa pergi demi mantanmu itu. Renika tertawa getir, tawa penuh kekecewaan dan sakit hati. Sayang, jangan salah paham. Davin menghela nafas gelisah. Dia akan menjelaskannya, tapi ingin duduk berdua dan saling bersitatap. Bukan dengan cara seperti ini. Apanya yang salah paham? Aku bisa melihat sepertinya kamu masih menyukai dia. Desah Renika, sedih. Tidak benar itu. Davin menggelengkan kepalanya, meski Renika tidak mungkin bisa melihatnya. Kini Davin sudah berdiri, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Dia sepertinya sadar, mungkin istrinya itu melihat kepulangannya dengan Hani sama seperti kemarin malam. Tapi kali ini sepertinya tidak akan mudah menjelaskan padanya, karena jelas-jelas dia segera pergi menemui Hani. Meski harus meninggalkan makan malamnya. Lalu apa yang benar? Desah Renika, air matanya mengalir, merasa dikhianati. Padahal mereka menikah baru hitungan hari. Aku mencintaimu, menyayangimu dan hanya menginginkanmu. Itu yang benar, ujar Davin serius dan tulus dari lubuk hati terdalamnya. Renika tidak menjawab, dia terisak-isak di balik pintu. Ren, jangan begini. Buka pintunya, aku ingin menjelaskan alasannya kepadamu. Tapi aku ingin bicara langsung denganmu. Davin terus berusaha membujuk istrinya itu. Dia sungguh tidak tega mendengar suara isakan istrinya, rasanya begitu sakit juga di hatinya. Renika menyeka air mata yang membasahi pipinya. Dia sedang coba menimbang-nimbang, apakah akan membuka pintu atau tidak saat ini.